sebagai tuan rumah pertama tuh harus ngasih surprise. Iya. Ini loh, Kuburaya bisa. Yang sudah daftar banyak yang dari luar Jawa, sudah banyak bang. Paling jauh ini dari Polda Bali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Ada di sini ada Bang Irfan sama Bang Alba. Alhamdulillah, baik selalu. Alhamdulillah. Maaf. Nih kawan-kawan, beliau ini berdua dari panitia kejuaraan nasional menembak ya Bang. Benar. Dari Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya Cup. Wah, keren nih. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, untuk kegiatan menembak ini sebenarnya dari Pemkapnya sendiri atau ada dari Perbakin? Gimana tuh Bang? Aku jelasin ya. Nah, untuk kegiatan sendiri ini kita kan dari judul Bupati dan Wakil Bupati, ya. kejuaraan menembak Bupati dan Wakil Bupati Cup 2021. Jadi selain kejuaraan menembak, pastinya kalau nembak itu kan identik dengan Perbakin, Persatuan Menembak Indonesia. Kenapa bisa Bupati dan Wakil Bupati? Itu karena Ketua Umum Perbakin di Kabupaten Kuburaya kita ini kan Wakil Bupati, Bapak Sujiwo. Nah, kebetulan beliau Ketua Perbakin Kuburaya. Makanya jadi kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Oh, langsung disatuin gitu. disatukan. Ya? Dan harapannya kegiatan ini pun nanti jadi event tahunan. Oh iya, berarti ini tahun pertama kegiatan ini. Tahun pertama langsung diadakan di Batalion Komando 465 Paskas bang. Langsung nasional ya? Langsung nasional bang. Ini yang keren. Makanya nih, kita harus sebagai tuan rumah pertama tuh harus ngasih surprise. Iya. Ini loh, Kuburaya bisa. Iya. Seperti itu bang. Di tingkat nasional tentunya. Tingkat nasional bang Iya. tentunya. Ya, berarti kalau dari kepanitiaan ini sendiri langsung dari Pemkap atau dari Perbakin ya Bang? Langsung dari Pemkap bang. Langsung dari Pemkap ya? Pemkap kepanitiaan. gabung dengan Perbakin juga bang. Diketuai oleh? Dari Kepala Kadispora, Dinas- Kepala Dinas dari Kadispora. Pariwisata dan Olahraga. Keren. Kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Oke. Nah, Oh, sama dikit aku jelasin nih masalah panitia. Iya. Panitia Gimana, nih campuran kita. Iya. Pemkap, terus dari Perbakin, ada dari angkatan juga, dari Paskas selaku tempatnya, Iya, tempat nembak. ada. Sama kan kita di wilayah Lanut, karena kita event nasional jadi nggak menutup kemungkinan tamu ini kan banyak. Jadi kita dari tamu undangan juga ya lumayan wow sih. Wow, Iya. yang tamunya diundang, jadi Ramai kita juga. melibatkan Panitianya melibatkan seluruh unsur-unsur Elemen. TNI, Polri, masyarakat umum, pemerintah kabupaten juga terlibat semua Terlibat bang. semua untuk Siap. kegiatan. Karena ini kita mengingat event nasional nih bang. Iya. Makanya kita harus benar-benar Event mengeluarkan pertama juga effort, ya, Bang? effort yang berat buat melaksanakan event tahunan ini bang. Supaya ini mungkin jadi percontohan mungkin di tahun Pastinya, Bang. selanjutnya. Enggak sih tantangan. Ya, tantangan ini. Tapi kalau dilihat dari pamflet-pamflet yang beredar, informasi-informasi yang beredar, oh kayaknya memang ini udah memang seperti acara yang memang udah besar sebenarnya. Insya Allah bang. Padahal ini baru pertama kali. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau event ini sini bang, event menembak ini sebenarnya bertujuan untuk apa sih bang? Apakah untuk hanya sekedar hobi, menyalurkan hobi, olahraga atau gimana bang? Mungkin kan di awal itu menembak itu mungkin banyak orang teman-teman kita dari luar kan melihat itu wah nembak tuh olahraga elit. Sebenarnya ya nggak juga sih, di luar sana kan mungkin udah ada juga untuk teman-teman kita mengajarkan itu dasar-dasar menembak, apalagi kan di Perbakin juga kita terbuka buat masyarakat umum untuk mencari atlet, terutama kalau di outputnya sendiri dari Perbakin itu untuk mencari atlet nembak yang kedepannya kita bisa maju di event nasional maupun internasional.
Berarti berawal dari hobi dulu juga. Benar banget. Jadi Dari hobi. kan pasti kami melaksanakan diadakannya kegiatan event ini karena kita melihat antusiasme masyarakat untuk olahraga menembak ini. Iya. Luar biasa bang. Jadi kita lihat di Kalbar sendiri kan mungkin teman-teman sudah pada tahu banyak perbakin-perbakin Iya. yang ada di Kalbar ini buat effort buat melaksanakan menembak ini sangat besar bang. Jadi bisa kita lihat sendiri, makanya dasar itu acuan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, untuk Itu membentuk pendaftarannya seluruh Indonesia bang, nasional ya, Bang? nasional bang kita. Tujuannya juga sebenarnya berawal dari hobi untuk membentuk atlet. Nah, Ya. itu, Bang. Iya. Nah, kalau dari khususnya dari Kuburaya sendiri Bang ya, apakah udah ada nih Bang atlet yang nasional yang udah sampai tingkat nasional untuk kejuaraan menembak ini? Kalau dari mungkin dari Kuburaya, kita dari kalau yang terupdate ini kan atlet dari Kalbar 1 yang kemarin Menembak ya, Bang? nyumbang medali perunggu pas PON di Papua Di itu. Papua. Keren. Makanya kan kita butuh regenerasi juga Iya. atlet-atlet. Makanya event ini ya sekalian mencari Membentuk atlet ya. dari Kalbar sama lihat dari jaring atlet yang dari luar Kalbar Iya. buat di klubnya mereka, buat di perbakinnya mereka. Tentunya juga nanti ke depan mungkin yang kita harapkan juga khususnya dari kita juga dari Kabupaten Kuburaya Pak ya, tentunya Pasti nanti ada ketika ada pekan-pekan olahraga nasional itu kita bisa bukan perunggu lagi, berarti dari emas kayak kita lagi. Insya Allah, Bang. Amin amin. Oke, nah kalau untuk kegiatan ini sendiri nih Bang, ada yang saya lihat dari informasi itu ada beberapa kategori. Itu yang pertama ada kategori eksekutif. Nah, kalau kategori eksekutif ini seperti apa sih sebenarnya Bang di kejuaraan menembak ini? Baik bang, jadi kita sendiri itu ada dua kategori sebenarnya. Ada perlombaan itu ada senjata api dan PCP. Ya. Senjata api itu ada pesertanya dari eksekutif dan umum. Contoh misalnya eksekutif kalangan-kalangan pejabat, Elit ya, kalangan elit. kalangan elit, unsur-unsur pimpinan kita ikutkan eksekutif. Terus yang kedua ada peserta dari kalangan umum. Jadi masyarakat bebas. Yang terpenting masyarakat ini sudah ada klub. Jadi persyaratannya itu, Bang. Jadi untuk syarat perlombaan ini dia harus ada klub. Sudah resmi berarti. Harus resmi. Sudah terdaftar. Jadi tidak bisa dia daftar sendiri dari independen, nggak bisa bang. Iya. Seperti itu bang. Untuk yang PCP sendiri kita untuk peserta umum. Jadi untuk eksekutif belum ada. Jadi untuk peserta dari PCP untuk kalangan umum. Ya tapi dari PCP juga tidak untuk kemungkinan peserta Tidak untuk eksekutif kemungkinan, ya. bisa ikut juga. Takut kalau ada pimpinan wah pengen Iya, nyoba pengen nyoba PCP. saya. Kita harus siap bang. Iya. Tiba-tiba kan pimpinan bawa, punya senapan api. Oh, nyoba itu- dia. itu pengen berarti nyoba. dia. Nyoba dong. Iya iya Bang. Oke. Berarti nih kalau untuk peserta sendiri yang memang harus sudah terdaftar juga pasti harusnya memiliki izin kalau senjata api ini Bang ya. Pasti bang. Pasti. Kita sendiri pun rata-rata kalau misalkan tembak itu mungkin sudah ada yang mempunyai unit sendiri, tapi kan dengan mempunyai unit sendiri itu kan ada tahapan prosesnya, harus sertifikasi Iya, dulu, perizinan terus juga mengikutkan, ya. iya izin. Tapi kalau buat teman-teman yang belum memiliki unit kan dari panitia sendiri kan tempatnya di Paskas. Iya. Batuan 465 Paskas itu ada, kita menyediakan unit juga untuk dipakai. Ya, berarti memang tidak sembarang masyarakat ya Bang, Iya. bisa misalnya tidak ada izin, tidak memiliki sertifikat asal ikut ya Bang. Itu juga bisa membahayakan kalau tidak ada izin seperti itu. Oke, nah berarti kalau di umum ini Bang, di kelas utama, kelas umum ya Bang. Kelas umum atau kelas utama? Nah itu seperti apa Bang di kelas utama itu kategori yang seperti Kalau- apa dari pesertanya atau mungkin teknisnya? Kalau kelas utama sendiri itu kita duel plat. Jadi duel plat itu kita lombanya cepet-cepetan, cepet-cepetan jatuhin plat, ada 10 plat. Tapi ada prosesnya sebelum Ya. masuk Iya. duel plat itu. Jadi ada penyisiannya dulu. Penyisiannya itu presisi. Kalau presisi itu ibaratnya kita pakai
lesan yang ada 10 sampai angka 1 itu Iya. lingkaran. Jadi kita lihat peringkatnya. Kan animo peserta ini kan nggak kita batasi kan. Nggak tahu pesertanya bisa 100, Sebanyak 200. mungkin pokoknya Ya. bang. Kita nggak membatasi. Ya, tapi Oke. nanti kita ambilnya yang duel part itu peringkat 1 sampai 16. Jadi sebelum masuk ke tahap duel part itu ada penyisian dulu. presisi itu bang. Karena kan hadiahnya besar juga. Iya. Berarti sebelum masuk ke babak duel harus ada melalui tahap presisi dulu. Presisi Iya, dulu iya. bang itu. Presisi dulu. Iya. Oke, berarti ada 3 kategori nih bang ya untuk di perlombaan kejuaraan nasional nih. Betul, 3 kategori. Kategori utama, PCP dengan Eksekutif. Eksekutif, ya. Eksekutif. Oke. Nah selanjutnya nih bang, kalau tadi penyelenggaraannya itu di lapangan Batalion 465 Paskas. Paskas, Keburaya. Nama lapangan tembaknya Braja Musti. Braja Musti. Braja Iya. Musti. Oh berarti di sana memang udah lengkap ya? Lengkap, Bang. Lengkap. Berarti kalau alatnya itu bang, amonya juga dari senjata apinya juga memang udah disediakan dari sana atau gimana tuh bang? Tentunya dari kegiatan ini kami sudah menyiapkan amunisi bagi teman-teman peserta yang tidak ada amunisi bang. Kami di kantor sendiri menyediakan. Iya. Tapi kan pada saat pendaftaran sudah ada kami sediakan amunisi 13 butir untuk yang api. Untuk yang PCP itu mereka membawa amunisi sendiri dengan senjata sendiri. Oh. Tapi bagi teman-teman yang misalnya udah lewat dari tahap penyisian lanjut duel presisi, mereka mau kalau membawa amunisi sendiri silakan. Tapi kalau memang tidak membawa kami sediakan. Berarti memang dia juga ada disiapkan tuh ya, pas- Disiapkan pas- pastinya. Kalau senjatanya juga berarti ada dipersiapkan juga. Ada bang, kami siapkan juga. Misalnya teman-teman wah senjatanya trouble pada saat Iya. main kan bang, Udah ada cadangan, udah cadangan. ada cadangannya kami siapkan bang. Ya, ini juga berarti walaupun udah disediakan tetap harus yang ikut tetap harus ada izin juga. Harus izin juga bang. Izin juga Iya. harus ada izin. Nah, kalau kegiatan ini bang, pendaftarannya masih dibuka nih sampai tanggal berapa pendaftarannya dibuka nih bang? Untuk pendaftaran sendiri kita mulai dari minggu kemarin sudah buka bang, Ya. sampai Hamin 1. Hamin 1 sebelum pertandingan itu masih buka. Berarti di tanggal 3 ya? Tanggal 3 bisa, Iya. kami masih bisa menerima pembuka pendaftaran. Oke, nah ini mungkin untuk kalian yang suka nih yang hobi mungkin udah memiliki sertifikat juga emangnya untuk menembak, boleh kalian ikut. Nanti kontak person panitianya kita cantumkan di bawah nanti. Nah. Oke. Ini yang sudah daftar banyak yang dari luar Jawa sudah banyak bang. Paling jauh ini dari Polda Bali. Dari Bali. Bali sudah ada yang daftar bang. Bali masuk ke provinsi Kalimantan Barat. Bali, Wah. Bali pun bang sampai minta Surat undangan. minta diundang. Minta diundang kan. Kita senang sekali berarti. Untuk yang tahun ini atau tahun selanjutnya? Untuk tahun ini bang. tahun Jadi ini. mereka Oh. kemarin ya salah satu anggota peserta WA kami. Bang itu coba kirim undangan buat Polda Bali. Hmm. Nanti Polda Bali pasti ngirim atlet peserta iya. banyak buat nembak. Oh siap bang. Oke kami kirimkan bang. Wah. Ini paling jauh Polda dari Bali, Pekanbaru, terus daerah Jawa sudah Jawa, ada yang daftar juga bang. banyak, Banyak. banyak pasti. Dan antusiasme dari Kalimantan Barat sendiri tinggi bang. Iya. Teman-teman dari Sambas, Mempawah, Oh, juga yang sudah banyak ya? sudah banyak bang, sudah banyak nanya kapan bang ini, kapan bang ini. Oke, berarti ini mungkin semoga dengan adanya ini kita juga bisa membentuk lah ya atlet-atlet yang Pasti, Bang, bisa betul. Tentunya dari provinsi kita sendiri dari Pasti. Kalimantan Barat Namanya bisa itu. ada atlet yang menembus bahkan mungkin internasional kalau di kejuaraan menembak ya. Pasti insya Allah bang. Amin ya. Oke, nah tadi ini kan ada yang kategori eksekutif nih bang, eksekutif. Nah kalau boleh tahu nih bang, eksekutif yang diundang tamu undangan nih, yang tamu undangan seperti apa nih bang? Banyak banget. Banyak yang pas sudah banyak. Banyak. Sejauh ini kami sudah mengirimkan surat ke kurang lebih 20-an pejabat bang. Terdiri dari apa sih? Kemarin kami sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jateng, Pak Ganjar, Pak Ganjar Pranowo juga ada. Bang? Pak Ganjar, Wali Kota Solo, anggota DPR RI, dan pejabat-pejabat TNI. Tentunya Ketua Perbakin kami undang bang, dari Ketua Legend Perbakin. Joni. Iya. Ketua Perbakin. Terus pejabat-pejabat daerah dari sini sudah pasti kami undang.
Tentunya Oke. banyak bang yang kami undang untuk melaksanakan eksekutif ini. Berarti kalau di eksekutif ini mereka bertanding sama pejabat nih Bang ya? Antar pejabat bang. Wah, keren nih Bang. Unsur-unsur komandan TNI pun insya Allah kami undang bang, dari Kepala Staf Angkatan Udara, Karena kan tempatnya juga Komandan Korpaska sendiri kami undang bang. Komandan Korpaska. Oke, banyak berarti Bang. Banyak, Sama banyak. elit ya. Nah, kalau mungkin di saat pertandingan ada penonton nggak tuh Bang? Kalau saat pertandingan tembaknya berlangsung? Penonton ada, karena kan kegiatan ini kita juga dari kita bikin flyer itu kan banyak juga teman-teman dari sponsor yang bergabung ke kita, dari Pemda pun juga kita memperkenalkan Kuburaya. Terus itu Kuburaya kan kalau Kalimantan Barat tahu lah tuh. Kalau dari luar kan Iya. apa sih itu Kuburaya? Nah, kita juga sekalian mempromosikan hasil-hasil UMKM dari Kuburaya, terus teman-teman yang tergabung di sponsorship kita bikin stand segala macam. Jadi ajang menembak pun juga sekalian kita mempromosikan tempat kita. Iya, mempromosikan hasil bumi sendiri ya. Di pada saat hari pelaksanaan itu masyarakat tidak hanya fokus pada menembak bang. Wah jadi kan mungkin peserta habis nembak, oh gabut ke belakang ke stand-stand Iya. UMKM, muter. Apalagi ada sampai gubernur Jateng tadi. Bang, itu. Belum Jateng kan kurang lebih ada berapa stand gitu kan? Pan Kurang lebih bisa ada 50-an stand ya. 50 stand bang. 50 stand. Banyak. Teman-teman dari luar, dari Infinity Infinity itu produsen senjata. produsen senjata bang. Jadi mereka jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini buat branding produk mereka juga, promo Meramaikan juga gitu. Iya, Meramaikan juga. juga. Berarti memang kalau saat hari pertandingan di tanggal 4 tanggal 5 Desember itu orang umum bebas masuk ya Bang ya? Orang umum bebas Masuk. masuk. Tapi kan yang pada saat mereka yang ikut melaksanakan menembak itu ada areanya sendiri bang. Iya. Jadi tidak semua masyarakat bisa masuk ke masuk. area nembak. Oke lah, masyarakat boleh masuk tapi sebatas stand-stand aja. Tapi kalau peserta penembak Masuk ke dalam. ada masuk ke dalam. Penembak. Tapi sama jangan lupa prokes. Nah, Oh iya, Oke. itu wajib. karena kita masih masa pandemi bang. Masih pandemi itu. Kalau tidak salah di Kabupaten Kuburaya sendiri itu level berapa PPKM? Level 2 ya? Sudah level 2 bang. Level 2. Tapi tetap harus ya prokes sudah Prokes, prokes ya Bang. jadi benar. Karena kan ini menyangkut keramaian juga bang. Iya. Kita antisipasi. Oke, nah kalau di tempat di lokasi itu sendiri tadi di lapangan Braja Musti Bang ya? Braja Musti. Itu lokasinya di mana Bang? Lokasinya kita kalau misalkan dari kota itu lurus, habis itu ke arah bandara. Ya. Nah, tapi nggak masuk di bandara tempatnya. Ada patung pesawat itu, Ya. belok kanan, ada rumah sakit, lurus dikit. Pas Oh, di di sana. kanan jalan itu Batalion 465 Paskas. Nah, di dalamnya itu ada lapangan tembak Braja Musti dan yang kedepannya mungkin kita sesuai amanat dari Ketum Perbakin selaku itu juga Wakil Bupati, Ya. ada rencana di tempat kita itu batalion mau dibikinkan satu wahana one stop activity. Jadi di situ kan udah ada Sport lapangan center gitu, sport Bang. center lah, Kurang lebih. ada lapangan bola, lapangan tembak, lapangan basket, nanti bulu tangkis bisa, Jogging track jogging track, ada juga Pusat bang. olahraga di pusat Kabupaten olahraga. Budaya. Kedepannya pusat olahraga. Amin amin. Semoga barang ini cepat realisasi. Iya. Keren. Pasti bang, ini kalau Amin. udah jadi tempat kita nih udah masyarakat pasti ya enjoy tempat kita. Mungkin jadi salah satu sarana untuk olahraga lah bang. Iya. Daripada jauh-jauh misalnya daerah orang Kuburaya kan mau jogging track di Paskas ada, nggak perlu ke kota, ke GOR atau ke Pogo Bambu muter-muter sana. Lengkap juga Bang, ini Lengkap, ada Bang. lapangan bulu tangkis, Iya. lapangan sepak bola. Wah, memang kalau saya lihat dari Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya ini memang pecinta olahraga ya Bang dari Pasti kecil. olahraga. Kita nggak lepas dari itu, pimpinan ikut olahraga ya kita ikutin. Iya, kita support ya, Bang. Support yang pastinya bang. Karena kan
kita tahu sendiri kan wakil bupati kita kan ketua, kalau di provinsi itu ketua cabur Tarung Derajat. Tarung Yang kemarin pun PON itu udah nyumbang emas juga dari Tarung Derajat. Makanya kan beliau di Kuburaya selaku ketua umum ya juga mau dong perbakin nembak nyumbang juga. Iya. Wah, keren. Kalau nggak saya juga saya lihat di bundaran ini bang, bundaran apa sih mall ini ya? Tasman. Ya bundaran Tasman itu juga ada nih bang, Pak juga ada kan event juga. Rencana seperti itu bang. Jadi setelah kegiatan menembak ini kita satu rangkaian full sampai akhir tahun, insya Allah ada rangkaian turnamen sepak bola. Oh, langsung lanjut di Batalion Paskas itu bang. Jadi kan benar yang dikatakan Bang Irfan tadi, one stop activity. Iya. Jadi kita setelah ini ada menembak, setelah ini rencana ada bola, nanti ada rencana juga ada tenis meja. Oh, langsung dilanjut. Oh. Keren juga ya sebenarnya. Pastinya bang, itu warga seluruh Indonesia yang pecinta menembak khususnya wajib ke Pontianak, datang ke Batalion Komando 465 Paskas ini. Ya, wah nanti ini boleh nih kalau kawan-kawan yang ingin menonton kejuaraan nembak di tanggal 4, tanggal 5 ini bisa langsung ke lapangan Raja Gusti Batalion 465 Paskas. Nah, lokasinya berarti di belakang Bandara Supadio. Belakang Bandara Supadio. Semoga kedepannya dalam waktu dekat nih bisa benar-benar terrealisasi sport itu. Amin. Jadi pusat olahraga tentunya. Pastinya bang, amin. Sama pusat ya destinasi tahunan. Iya. Karena kan event ini rencananya berlanjut. Tahun depan ada lagi sekalian menaikkan lagi dari sisi ekonomi. Dari pandemi kita seperti kebudayaan menanjak. Iya. Menanjak, kita bangun lagi ekonomi di daerah kita. Bahkan nggak menutup kemungkinan dari tamu-tamu dari luar Kalimantan itu datang, jadi biar Kalimantan Barat, Pontianak, Kuburaya, wah ini ternyata bisa juga jadi tempat pariwisata. Iya, tidak hanya maju di bidang olahraga tapi juga mengangkat perekonomian juga. Pasti bang. Oke. Mungkin harapan dari Bang Irfan dan Bang Abbas sendiri nih terkait kejuaraan menembak nasional ini ke depan gimana bang? Baik bang, jadi intinya ke depan yang kita harapkan seperti kejuaraan-kejuaraan nasional lainnya, seperti kalau di Sumatera Barat kan ada Tour de Singkara yang lomba lari dengan sepeda, ada Sel Morotai. Rencana juga kita harapkan lomba menembak bupati dan wakil bupati cup ini untuk event tahunan juga bang. Jadi setiap tahun, mungkin tuan rumah sekarang dari Paskas, tahun depan bisa ke Brimob atau ke Kavleri atau ke Kodam. Yang kita harapkan ya kedepannya kegiatan kejuaraan nasional ini tidak putus bang. Jadi event nasional. Orang masyarakat berpikir, wah tahun depan bulan November ada kejuaraan nasional. Jadi mereka dari jauh-jauh hari kan udah mempersiapkan. Ini kan pasti berpengaruh ke lingkungan Kuburaya bang, seperti hotel-hotel, tempat makan itu bang. Seperti itu kan kita mendongkrak perekonomian melalui olahraga itu bang. Efeknya sangat besar pastinya bang ini. Kita harapkan seperti itu menjadi event nasional. Amin. Semoga bisa terrealisasi sebaik mungkin lah, mungkin kedepannya yang segini bisa lebih maju lagi ke depan. Itu tidak menutup kemungkinan kita harus minta dukungan dari masyarakat Kalimantan Barat sendiri bang. Karena kan ini menyangkut event nasional, ya kita minta dukungan dari masyarakat Kalimantan Barat, ya kita dukung, ayo rame-rame buat kejuaraan ini menjadi event nasional. Iya. Kalau dari Bang Irfan sendiri mungkin ada yang ingin sampaikan? Kalau dari aku sendiri sih harapan ya nggak jauh sama Albana ya, sama tambahan untuk output dari Perbakin sendiri, untuk atletnya sendiri, pastinya yang paling penting tuh atlet kita. Oke, mungkin
Sekian lah, cukup pembicaraan kita hari ini, Wak. Mantap bang. Dari olahraga mendongkrak perekonomian. Yes. Wow. Itu kami minta ya dukungan dari masyarakat Kalimantan Barat khususnya buat kejuaraan ini. Semoga tuan rumah yang pertama ini kita bisa menghasilkan atlet, menghasilkan hal-hal positif lah bang bagi Kalimantan Barat sendiri, khususnya Kuburaya. Amin. Oke, nah tadi jadi buat kalian yang mungkin masih pengen ikut kejuaraan nasional menembak deh ya, Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya Cup 1 ya bang ya? Satu. Ya, nah boleh bisa hubungi kontak panitia yang kita cantumkan di deskripsi nanti. Nah juga buat kalian mungkin yang ingin meramaikan, mungkin pengen lihat tadi nih stand-stand UMKM yang ada di lapangan Braja Musti Batalion 465 Komando Paskas ya bang. Ya. Nah bisa langsung datang ke lokasinya di belakang Bandara Spadio. Oke. Terus jangan lupa follow Instagram jingga.ksc dan Perbakin Kuburaya. Itu update terus tentang informasi kejuaraan. Setiap harinya pasti kita update. Nah mungkin bagi masyarakat di Kalimantan Barat sendiri yang ada hobi, mungkin bisa menyalurkan hobinya, bisa ikut bergabung dengan klub-klub nembak yang ada di Kalimantan Barat ini bang ya. Betul. Mungkin kan banyak nih masyarakat dari Kalimantan Barat kan sekarang lihat Instagram kan, di mana sih tuh nembak? Iya. Silakan datang ke lapangan tembak kita di Paskas Braja Musti. Jangan takut-takut, pokoknya nembak ini bukan olahraga yang mahal bang. Tidak. Jadi udah seperti olahraga umum seperti lainnya bang. Bola kaki ya kita silakan masyarakat atau teman-teman yang pengen nembak silakan datang ke Paskas buat nembak. Berarti Seperti di sana itu. juga tersedia tempat latihan bang? Ada tempat latihan juga bang kita di sana pastinya. Dan latihannya nggak panas, sekarang lapangan Indoor. Wah. Dan pelatihnya pasti bersertifikat semua. Wah. Nah, jadi kan buat kalian khususnya penduduk Kalimantan Barat yang pengen menyalurkan hobi, mungkin ingin mencoba kan belajar untuk gimana sih olahraga menembak, Pak, bisa langsung datang ke lapangan Braja Musti di belakang Bandara Spadio. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih kepada Mantap banget. Kami yang mengucapkan terima kasih nih sudah diundang ke markasnya TKP nih, luar biasa. Walaupun janjiannya jam berapa, kita datangnya jam berapa. Oh, nggak apa-apa, santai gitu bang. Jangan lupa nonton terus podcastnya TKP. Ngobrol di TKP. Ngobrol di TKP. Oke, makasih banyak ya Bang Ipan, Bang Ipan, sukses. Mantap, kejuaraannya. sukses. Terima Semoga kasih. event ini menjadi kejuaraan yang terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Amin. Oke bang. Terima kasih. Oke, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.